bahwa ingin diakui, gue orang kaya, gue ada, gue eksis. Sayangnya eksistensi seseorang itu bukan karena capacity-nya, tetapi oleh karena apa yang dia miliki. apa yang dia miliki. Jadi sebetulnya mereka mengalami kekosongan dalam hidup sebetulnya, menampilkan kekosongan dalam hidup. Dia butuh. Dia ini seorang yang mengalami kekosongan dalam hidup, kehilangan makna hidup. Oleh karena itu dia mencari makna hidup dalam benda-benda itu, kan gitu ya. Ini membutuhkan pengakuan. Nih aku nih pakai pakaian 300 juta murah, kan gitu ya. Atau ini harganya cuma 2 miliar kok, kan gitu ya. Enak aja. Oke, Pak Pati, ini ada fenomena unik, orang suka, ada istilah baru. Sebenarnya kejadiannya udah lama, tapi ada istilah baru, Pak. Orang anak-anak muda sekarang suka bilang flexing gitu, Pak. Oke. Flexing apa ya? Kalau bahasa Indonesia mungkin pamer, tapi bukan sekedar pamer gitu. Jadi ingin nunjukin apa yang udah ada pada dia, terus diekspos banget besar-besaran. Bahkan kadang-kadang harus seperti itu tuntutannya gitu ya. Jadi di media sosial ditampilin bajunya brand apa gitu, terus pamer-pamer dengan santai bilang, oh ini cuma 500 juta gitu, Pak. Oh cuma segini sombong kok. Sombong gitu, Pak. Ya something kayak gitulah. Dan ada beberapa bahkan yang fake ya, karena jadi akhirnya mungkin ada terkait kriminalitas atau terkait pengumpulan dana dan akhirnya di endorse seperti itu, sehingga ternyata beberapa kita tahu kasusnya ada yang ditangkap karena penipuan seperti itu. Nah Pak Pati ini Pak Pati kayaknya nggak mungkin flexing ya kayaknya. Orang sederhana soalnya Bapak. Gitu. Tapi ini kalau Bapak ngeliat, maksudnya budaya pamer mungkin udah lama Pak ya, udah sering lah di banyak orang, kadang-kadang kita selalu nemu ada di orang-orang yang suka pamer atau ini. Tapi kali ini agak berbeda karena itu ya, seperti jadi gaya hidup yang menginspirasi gitu Pak. Nah kalau Pak Pati ngeliatnya seperti apa Pak? Kalau saya kasih komentar sedikit juga ya, bahwa saya bukannya nggak suka flexing pamer, karena nggak ada yang dipamerin, nggak ada yang bisa dipamerin gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa diflexingin, bercanda ya. Tapi gini, ini budaya flexing ini adalah satu budaya yang sebetulnya materialistik ya. Budaya yang memaksa kita untuk melihat segala sesuatu dari form, dari bentuk, dari sisi luar, gitu. Jadi orang misalnya diajak untuk melihat, nih loh aku labelnya pakai merek yang bagus, nih aku baru beli mobil seharga 3 miliar misalnya, nih aku punya rumah yang megah mewah dengan segala macam. Ini satu budaya yang menurut saya kalau dia memang punya rumah seperti itu ya nggak apa-apa. Punya mobil atau punya pakaian dengan merek yang bagus, yang branded kan, ya nggak apa-apa, itu hak dia juga. Karena ada orang juga yang memang cocok justru dengan pakaian-pakaian kayak gitu. Kalau pakai pakaian yang lain malah gatel misalnya. Kulitnya mewah ya, kulitnya mewah. Ada juga begitu ya. Ini serius, ada juga yang begitu. Jadi memang misalnya teman saya, dia kalau pakai sepatu tertentu nggak kuat dia. Dia hanya butuh satu sepatu yang memang yang celakanya sepatu itu branded, hanya itu yang cocok sama dia. Dan itu membuat kakinya enak dengan segala macam ya. Kita nggak bisa salahin, dan dia juga sanggup membelinya juga nggak apa-apa kan gitu. Dia juga tidak membeli dalam rangka flexing tadi. Dia membeli karena memang dia butuh kan gitu. Cuma sekali lagi yang pertama, dia dari budaya yang sangat materialistik, di mana keberhasilan orang ditentukan dari apa yang dipakainya, apa yang dia gunakan, kan gitu, apa yang dia kendarai dan sebagainya. Dan yang kedua, memang kita dipaksa untuk melihat hidup manusia itu hanya dari segi form luar. Itu kalau disebutkan oleh Bonhoeffer, ini kita hidup dalam satu situasi yang namanya religionless society, masyarakat yang kurang religius gitu ya. Karena kalau masyarakat yang religius, dia berpikir tentang masalah di dalam, masalah hati nurani, batin, spiritualitas, itu yang dipentingkan. Yang dipentingkan bukan lagi soal apa yang you pakai, tapi bagaimana you hidup. Apakah dia berguna bagi orang lain, apakah dia berguna bagi umat manusia dan dunia. Dan itulah yang dia nggak perlu memamerkan itu. Orang udah tahu, orang suka ini benar-benar spiritualitas di dalam dirinya itu betul-betul memberikan pencerahan kepada siapapun.
Itulah dunia yang sangat religius kira-kira gitu ya, atau dunia yang sangat spiritual. Terbalikan dengan itu adalah dunia yang disebutkan oleh tadi Bonhoeffer sebagai religionless society, itu yang terlalu mementingkan form, terlalu mementingkan yang bentuk-bentuk aja. Jadi orang dipaksa untuk menampilkan bahwa dia punya sesuatu, dia punya segala kehebatan, pakaiannya, mobilnya dan sebagainya. Ini persoalannya bahaya bagi masyarakat. Karena bahayanya pertama adalah dia membuat masyarakat yang tidak bisa mendapatkan luxury things seperti itu, mereka akan jadi lebih merasa frustrasi lagi. Mereka nggak mampu, sementara kita berjuang untuk apa yang mesti dimakan setiap hari. Ini sementara kita memamerkan dengan gamblang dengan vulgar, ini pakaianku dan sebagainya. Ini murah kok. Murah kok, cuma 300 juta misalnya. Itu kan sakit sekali. Sementara orang yang dapat 30.000 atau 3.000 aja untuk cari makan aja susah. Sementara dia ngomong dengan mudah kayak gitu. Itu bagi saya itu omongan seperti itu, dengan mengatakan seperti itu sebetulnya itu tidak punya hati nurani, karena membuat orang sakit hati, membuat orang jadi frustrasi kan gitu. Dan efeknya dari orang-orang seperti itu adalah mereka bisa saja menjadi, aku juga mau seperti itu, mau punya pakaian seperti itu. Orang tidak lagi berpikir aku mau jadi pinter, aku mau jadi berkat bagi orang lain, aku mesti berguna bagi masyarakat dan bangsaku. Tapi orang berpikir adalah gimana aku jadi punya mobil, punya ini. Nah, efeknya adalah bagi orang yang miskin adalah mereka bisa terjebak pada kriminalitas segala macam. Tapi bagi orang-orang yang kaya, mungkin bukan kaya tapi punya posisi dan jabatan, itu jadi kesempatan untuk tarikan-tarikan seperti itu membuat mereka ingin sekali jadi korupsi. Korupsi. Jadi memang ini efeknya bagi masyarakat itu sangat buruk. Bahkan saya dengar di beberapa daerah kadang-kadang orang menjual tanahnya besar-besar dengan segala macam cuma untuk membeli motor atau cuma untuk membeli HP yang terbaru. Belum lama ini kita lihat belum terjadi di Jawa Tengah. Begitu orang tanahnya dibeli dengan harga yang sangat mahal, kemudian mereka rame-rame membeli mobil sehingga dibilang desa miliarder kan gitu ya. Orang nggak siap secara mentalitas, dia nggak siap, karena kan orang untuk punya barang tertentu juga dia harus punya siap mental juga. Dia harus ngerti juga culture kelas menengah dengan segala macam. Dia gimana juga harus bisa mengatur managing keuangan. Nah, ini nggak ada yang ngajarin mereka soal begitu. Begitu terima duit banyak mabok. Apalagi di tengah-tengah gencarnya yang flexing itu. Sehingga dia punya mobil, aku sekarang punya duit banyak. Aku juga mesti punya mobil yang itu mereknya bagus dengan segala macam. Duitnya ini dia beli baby Benz, mungkin dia beli apa segala macam. Padahal sebetulnya dia nggak siap untuk itu. Akhirnya dia hanya di dalam nggak sampai 1 tahun langsung bangkrut semuanya. Semuanya bangkrut. Jadi artinya yang flexing itu ini bukan soal hak mereka untuk flexing. Tapi efek akibat flexing itu bukan saja menghancurkan masyarakat dan bangsa ini pada sesuatu yang sifatnya sebetulnya sangat dangkal. Kita hidup di dalam kedangkalan sebetulnya. Cuman form, cuman hidup di dalam benda-benda, barang-barang dan sebagainya. Itu hidup yang sangat dangkal. Tetapi terutama dia juga membuat orang yang lakukan flexing itu sendiri juga, itu mereka menjadi orang-orang yang bukan cuma dangkal ya, tetapi mereka satu saat dituntut juga untuk tetap hidup seperti itu, karena mereka sudah menyampaikan ke orang lain. Begitu mereka mengalami tidak bisa memenuhi tuntutan yang sudah mereka pamerkan, mereka sendiri akan sangat frustrasi. Akan sangat frustrasi sekali. Jadi itu sebetulnya mereka menciptakan peluang-peluang untuk frustrasi di kemudian hari, karena orang nggak selalu orang ada dalam posisi yang oke. Ada satu saat dia jatuh dan sebagainya, dan ketika dia tidak bisa sampai ke sana standar itu, dia hancur sendiri. Jadi ngapain lakukan itu? Sebaiknya justru menurut saya yang terjadi adalah
semakin nih ada filsafat Cina yang mengatakan nih kira-kira kayak gitu ya, semakin you kaya sebetulnya, you nggak pernah nampilin diri apa-apa sebetulnya, kan gitu. Saya pernah lihat ada foto yang ditampilkan oleh ini, ada 3 orang yang berjalan, ini katanya miliuner, wah pakaiannya dasi lengkap segala macam, pakaiannya hebat. Sebelahnya lagi adalah multimiliuner, lebih megah, lebih mewah lagi dan sebagainya pakaiannya. Yang satu lagi disebut triliuner. Triliuner ini justru pakai celana pendek, pakai kaos biasa aja dan sebagainya, karena yang ditampilkan itu pemilik Facebook kan gitu ya. Siapa itu namanya? Itu. Jadi begitu dia tampil dia cuma pakai kaos biasa saja, pakai celana pendek, jalan pakai sendal jepit kan gitu ya. Biasa-biasa saja, istrinya juga begitu. Ini triliuner. Jadi biasanya orang kalau yang semakin dia tahu dia punya kemampuan, kapasitas ekonomi dan kuat, dia semakin rendah hati. Ya ngapain? Itu udah biasa-biasa saja. Tapi orang yang justru punya keterbatasan ingin nampilin untuk sebetulnya di balik itu semua pengakuan. Bahwa ingin diakui, gue orang kaya, gue ada, gue eksis. Sayangnya eksistensi seseorang itu bukan karena capacity-nya, tetapi oleh karena apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki. Jadi sebetulnya mereka mengalami kekosongan dalam hidup sebetulnya. Menampilkan kekosongan dalam hidup bahwa dia butuh diakui dan tetapi belum ada yang mengakui. Nah, akhirnya dia pakai flexing gitu. Iya, gitu. Dan itu satu sisi tadi buruknya itu Pak ya. Jadi dia bikin standar konsumsi tinggi dan akhirnya justru nggak semua orang siap, tapi pengen langsung masuk ke dalam gaya hidup itu. Betul. Gitu. Jadi betul. Ya emang ya. Betul. Nah, itu sih. Tapi ya itu Pak nggak tahu sih katanya Pak. Maksudnya itu tren sekarang karena akhirnya banyak juga yang akhirnya tergoda ya untuk mencapai ke sana gitu. Dan ya itu fenomena yang mungkin sekarang Pak ya, dan banyak orang akhirnya akhirnya fake dan akhirnya ternyata berusaha mati-matian untuk memenuhi standar itu. Betul. Ternyata jadi ini. Jadi banyak orang yang mengatakan loh, kan dia itu duit duit dia, harta dia, boleh dong dan sebagainya. Kalau seandainya dia mau pakai, ini terserah, itu boleh. Tapi ketika dia memamer-mamerkan itu bukan lagi persoalan hak, tapi ini kan kita harus melihat konsekuensinya bagi kehidupan sosial masyarakat kan gitu. Betul. Dan ini tapi dengan memamer-mamerkan itu kan menunjukkan sebetulnya betapa dia ini seorang yang mengalami kekosongan dalam hidup, kehilangan makna hidup. Oleh karena itu dia mencari makna hidup dalam benda-benda itu, kan gitu ya. Nih membutuhkan pengakuan. Nih aku nih pakai pakaian 300 juta murah, kan gitu ya. Atau ini harganya cuma 2 miliar kok, kan gitu ya. Enak aja. Tapi orang-orang kayak begitu sebetulnya butuh pengakuan. Wah lu kaya ya, lu hebat. Orang yang kehilangan kekurangan cinta sebetulnya. Kan mereka ingin dicintai juga tuh artinya. Orang yang merasa dicintai itu ingin dicintai, berusaha merebut cinta itu dengan kekayaan, dengan popularitas kan gitu ya, dengan apapun yang bisa tampilkan supaya orang bisa aku dicintai dong karena aku kan punya posisi atau punya harta benda yang banyak itu. Dia bukan dicintai oleh karena dirinya apa adanya, kan gitu. Jadi artinya dia orang seperti ini adalah orang yang sebetulnya kurang percaya diri. Kan gitu ya, mengalami krisis di dalam kemanusiaan sebetulnya. Kira-kira krisis kepercayaan diri terutama, atau krisis cinta, bahkan cinta diri. Kan gitu. Itu ya. Ada apresiasi yang mungkin tidak didapat oleh dia sehingga akhirnya dia nggak merasakan itu kalau nggak dengan memamerkan gitu ya. Betul. Nah Pak, tapi ada fenomena lain Pak gitu Pak, di kalangan Kristen sendiri ya, dan mungkin ada juga fenomena di beragama lain gitu ya. Ada juga kecenderungan gitu karena untuk menunjukkan kita diberkati Tuhan tuh Pak. Jadi akhirnya nunjukin tuh apa yang dia miliki, bahkan sampai bilang bahwa karena kita diberkati ya wajar kita mempunyai produk-produk yang mewah atau memang memamerkan itu bahkan ya dalam ininya. Dan itu sempat jadi tren juga ya bahkan di kekristenan gitu Pak. Nah apakah ini mirip atau ada hal yang lain Kak di balik itu Pak? Pertama memang itu ada kemiripan juga ya. Jadi memang orang yang karena imanku aku diberkati dengan harta benda banyak dengan dan itu testimoninya disampaikan kemana-mana juga gitu. Pertama saya harus katakan bahwa itu sesat banget. Itu sesat. Sesat. Kenapa sesat? Karena Allah tidak memberikan Anda itu satu kebahagiaan gitu ya, atau peace yang disebut ya gitu ya, atau shalom. Itu di dalam bentuk hanya dibatasi di dalam konteks yang materialistik tadi, kan gitu.
tetapi di dalam seluruh kehidupan holistik kan gitu. Jadi kalau you membatasi diri hanya di dalam konteks yang sangat materialistik, itu sangat sesat sekali karena memang misalnya nggak semua kalau lihat tokoh-tokoh Alkitab itu semua orang kaya. Ya. Kalau Daud ya kaya banget kan Salomo gitu. kaya. Salomo lebih kaya lagi kira-kira gitu ya. Ada yang kayak Yusuf juga kaya kan gitu ya. Tapi ada juga mereka yang miskin, yang model kayak Amos mungkin miskin, Hosea, model petani. kayak Yohanes aja yang di pakai padang bulu. gurun pakainya gitu. Yesus juga untuk meletakkan kepala gua aja apaan gitu ya. Aku nggak punya tempat kan gitu ya. Lahirnya aja di Bethlehem, di kandang istilahnya kan begitu. Jadi sekali lagi kalau lihat berkaca dari situ, nggak semua mereka yang menjadi pengikut Yesus itu atau Kaya. pengikut yang punya spiritualitas yang dekat dengan Tuhan itu memiliki kekayaan. Nggak semua, ada yang kaya, ada yang miskin banget malah. Tapi mereka tetap bahagia, tetap Ya. dia nggak pernah kehilangan pertama kontaknya dengan Tuhan dan dia tidak pernah kehilangan sense of mission bahwa saya hidup ini untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya. Kan gitu. Itu pikiran yang ada dalam diri mereka sehingga mereka nggak pusing mau makan cuman madu di ini, hidup di padang gurun atau bahwa akan ngalamin kesulitan membawa 40 selama 40 tahun. Dia nggak pusing dengan itu semua. Dia karena punya sense of mission. Dengan segala yang ada udah cukup, Tuhan mencukupkanku, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau itu sekarang ada orang-orang yang memang mengatakan ini, kalau you ngikut Tuhan itu you pasti kaya, you pasti makmur, you pasti sukses dan sebagainya, itu sesat. Karena itu justru mempersempit kekristenan di dalam segi yang sangat materialistik. Dan itu bahaya sekali karena bahayanya adalah mereka yang tidak menjangkau sampai di situ dianggap itu mereka sesat. Ya. Mereka ini kurang iman. Jadi bayangkan begitu banyak orang miskin di Indonesia, taruhlah kalau kita dilihat di sini orang Indonesia yang taruh menengah ke atas taruhlah sekitar 20-30%. Kan gitu. Artinya 70% yang hidupnya atau taruhlah 60% yang hidupnya masih di pas-pasan dan di bawah itu manusia berdosa semuanya. Kan gitu ya. Jadi ini kan mereka sudah mengalami kesulitan secara ekonomi, secara materi, lalu kemudian dituduh sesat, tidak dekat dengan Tuhan. Kan gitu. Itulah sebabnya saya bilang ajaran yang gini sesat ini. Karena dia sangat tidak manusiawi, dia selain itu juga karena dia sekaligus mendiskriminasi orang miskin, tetapi hal yang lain adalah bahwa dia sangat meredusir kekristenan itu hanya di dalam konteks yang materialistik. Ini ngikutin arus zaman. Tapi tanpa punya spiritualitas yang kuat. Ini sama nih, religionless society. Jadi betapa semuanya dihitung dari segi materi. Semuanya dilihat dari segi materi. Betapa banyak para pendeta yang bersedia masuk ke daerah-daerah yang miskin lalu kemudian melayani di sana bersama-sama dengan masyarakat, mengangkat masyarakat dan sebagainya. Tapi untuk mereka yang pegang teologi seperti ini akan mengatakan ini orang sesat semua atau orang yang berdosa semua karena mereka miskin. Kutuk. Nah, itulah saya katakan. Jadi orang-orang seperti ini sesat sekali karena yang ingin saya katakan juga bahwa biasanya mereka yang membawakan teologi seperti ini, mereka lah yang nanti menerima kesuksesan materi, sementara umatnya cuma nyumbang-nyumbang aja terus untuk kesuksesan dari para pengkhotbah ini segala macam. Jadi kita juga harus kritis-kritis juga ya. Jadi jangan ngikutin karena sebetulnya kan begitu banyak sekarang orang memanfaatkan agama untuk memperkaya diri ya. Iya. Itu. Gitu. Jadi ini kayaknya lebih parah dari flexing, Pak. Karena tadi kalau flexing kan cuma jadi minder karena ngelihat yang ini. Ini jadi merasa berdosa, merasa penuh kutuk. Iya, kan gitu. Apalagi kalau dia lihat pendetanya lihat naik mobilnya 6 pintu lalu mengatakan oh itu memang berkat Tuhan tuh. Memang pemberian Tuhan dan sebagainya. Kan itu kan satu manipulasi terhadap ajaran kekristenan kan gitu. Yesus nggak ngajarin kita untuk kemudian begitu pengikut dia pasti kaya raya. Nggak ada ajaran yang seperti itu kan gitu. Tetapi bahwa setiap orang yang mengikut dia punya sense of mission, bahwa dia punya relasi dekat dengan Tuhan, dan relasi dekat dengan Tuhan itu menginspirasi dia untuk selalu berpikir bahwa aku hadir ini untuk jadi berkat bagi umat manusia dan dunia ini, untuk membawa shalom pada siapapun, keadilan bagi siapapun yang begitu. Jadi memang ini Pak ya, jadi ada hal yang kayaknya memang perlu dikoreksi ya dari pemahaman kita selama ini bahwa
apa namanya itu sebenarnya kan keseringnya kan dibungkusnya gitu Pak, ini mah testimoni kesaksian gitu ya, ini mah menginspirasi hidup orang gitu. Tapi kadang-kadang mungkin jadi sangat itu tadi jadi memberikan tekanan spiritual seperti itu ya, malah membuat orang-orang yang miskin atau mungkin orang-orang yang tidak punya kesempatan seperti itu malah jadi kayak frustasi dan merasa ada yang salah dengan dirinya sehingga harus gitu Pak. Betul. Jadi memang jangan bilang ini testimoni bahwa ini aku lakukan gini dan sebagainya. You testimoni bahwa Tuhan menolong Anda ketika Anda mengalami kesulitan, tapi bahwa dengan satu standar kalau Tuhan tolong Anda, you pasti kaya. Itu kan persoalan. Ya. Begitu banyak orang yang miskin apa segala macam. Saya ingin katakan bahwa ada begitu banyak orang-orang para umat-umat dari pendeta-pendeta yang seperti itu yang kerjanya setengah mati juga. Iya. Kan mereka nggak siapa yang tolong mereka, kan gitu ya. Malah diminta supaya memberi lebih. memberi lebih dengan segala macam. Kita harus memberi lebih, tapi kan sebetulnya kalau memberi lebih kemudian ini kalau kita belajar dari salah satu gereja di salah satu negara di Amerika Latin, mereka semua memberi. Ya. Lalu uang yang diberikan itu, lalu gereja menampungnya, lalu kemudian gerejanya sendiri mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Kalau begitu nggak ada masalah. Tapi kalau itu dikelola untuk kesejahteraan pendetanya, itu baru persoalan. Jadi tugas gereja itu bukan cuma menerima persembahan, tetapi gimana mengelolanya. Jadi jangan cuma mendorong orang untuk memberi, tapi gereja kemudian mengoreksi diri, apakah uang yang diberikan itu sebagai persembahan untuk Tuhan sudah dia kelola dengan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Jadi kadang-kadang gereja cuma satu arah. Nih gereja-gereja ini terutama ya. Cuma satu arah, ayo memberi kepada Tuhan. Tapi sampai di sini dia kekep aja. Atau dia beli mobil pendeta. Buat flexing pendeta ini. Buat flexing pendeta. Ini kan jahat ya. Padahal itu dana itu sebetulnya harus dikembalikan lagi kepada umat, kepada masyarakat supaya itu jadi berkat. Nah, yang kedua ini itu seringkali tidak ditekankan. Nah, ini yang bahayanya. Oleh karena itu kita mesti mengkritisi juga institusi gereja yang model kayak gitu. Gereja manapun. Betul, Pak. Termasuk GKI. Jadi kita kembali ke topik yang tadi Pak, sebenarnya flexing itu sesuatu fenomena yang sebenarnya menunjukkan ada kekosongan spiritual ya di masyarakat, terus juga memang ada bahayanya gitu. Dan bahaya yang hampir sama kadang-kadang lebih berat karena jadi ada menghakiminya gitu ya. Di gereja kita juga ngalamin yang gitu. Testimoni yang flexing seperti itu gitu Pak. Nah, apa mungkin Pak yang bisa mengisi kekosongan itu yang mungkin kita perlu tekankan bersama supaya kita nggak terjebak dalam budaya yang demikian Pak? Ya, oleh karena itu memang gereja-gereja harus pertama memberikan daya kritis juga kepada umat ya, supaya mereka betul-betul bisa melihat, atau kalau udah dilakukan flexing gitu mereka bisa melihat dengan kritis. Nggak usah jadi ikut mabok. Ya, nggak usah mabok lah, wah itu dan sebagainya. Ya, berarti aku harus begitu, nggak usah. Karena yang dilakukan itu adalah sebetulnya sekali lagi itu adalah tanda orang-orang ini kurang percaya diri. Dia menjandarkan kepercayaan diri dia pada barang-barang yang ada di dirinya, yang dia gunakan dengan segala macam. Padahal kalau orang percaya diri mah nggak soal. Orang seperti pemilik Facebook ini karena dia udah terlalu percaya diri, udah kaya banget, dia jalannya pakai celana pendek, kan gitu, pakai kaos saja nggak ada yang pusing kan gitu ya. Jadi dia nggak pusing dengan itu. Dia semakin orang kurang percaya diri, dia semakin ingin menampilkan itu. Yang kedua adalah sekali lagi bahwa kita sedang dibawa pada satu culture yang materialistik, yang udah religionless lah kan gitu ya, kurang religius lagi, kurang spiritual lagi. Nah, kita harus kembali itu kepada ini. Artinya relasi kita dengan Tuhan harus kita perkuat di tengah-tengah dunia seperti ini supaya kita tidak terjebak kan gitu ya. Dan yang kedua adalah supaya kita juga bisa selalu punya sense of mission, bahwa toh kita hidup ini bukan untuk kita mamer-mamer segala macam. Untuk apa sih pamer-pamer? Tapi kita hidup justru untuk memamerkan cinta kasih Allah kan gitu, melalui apa yang kita lakukan, katakan dan perbuat bagi sesama. Itu jauh lebih penting daripada mamer-mamerin barang yang nggak ada juntrungan gitu. Makasih nih Pak, saya jadi merasa senang nih karena nggak ada yang bisa di-flexing juga. Tapi terima kasih buat ini karena ini jadi mungkin jawaban spiritual ya buat fenomena yang sekarang muncul di tengah masyarakat. Kita ngobrol lagi lain kali Pak, nanti kalau saya ada yang udah di-flexingin, saya flexingin dikit boleh ya Pak? Enggak ya. Tapi kita harus berusaha supaya ini jangan mengisi kekosongan tadi ya. Ada hal yang lebih spiritual yang perlu kita tadi sense of mission yang kalau Pak Pati bilang. Makasih banget Pak buat obrolan kali ini. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan. Sampai jumpa.